Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada dosen Andre selaku dosen MK Bahasa Indonesia, sekaligus teman-teman yang saya sayangi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lili Wahyuni, NPM 2001010033. Alamat Raman Utara, asal sekolah SMK Negeri 1 Raman Utara. Kelas A, Prodi PAI. Di sini saya akan mepresentasikan hasil tugas saya untuk pembuatan jurnal kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia saat pemakaian kata atau huruf dengan baik dan benar. Kita simak selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan saat pemakaian huruf kata dengan baik dan benar. Next. Nah, di sini saya membuat jurnal kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia menggunakan pemakaian huruf kata dengan baik dan benar. Next. Pemakaian huruf dan kata dengan benar. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan dari partikel, singkatan, dan akronim. Nah, dari ketiga itu, bagian cara penulisan kata dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita simak selanjutnya. Partikel. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Contoh pertama yaitu partikel. Partikel adalah kata tugas yang diletakkan pada kata yang mendahulunya. Dan di sini saya mengambil contoh dari kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Ada kalimat, contohnya, adapun dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Ingat, kelompok yang lazim dianggap padu, misalnya adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendatipun, maupun, meskipun, sekalipun, dan sesungguh pun. Dan di kalimat dari kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia ada salah satu contoh partikel. Contohnya adapun. Di sini sudah masuk di kelompok yang dianggap lazim. Next. Contoh yang berikutnya. Nah, di sini yang kedua singkatan. Singkatan ialah bentuk istilah yang tulisannya dipendekkan, terdiri dari satu huruf atau lebih. Nah, di sini saya mengambil contoh singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat diikuti dengan tanda titik. Di sini saya mengambil contoh dari Jurnal Kedudukan dan Fungsi Indonesia, Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya, menurut H. A. K. Holiday 1992. Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Next. Penjelasan yang ketiga. Nah, penjelasan yang ketiga ada contoh akronim. Akronim itu ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlukan sebagai kata. Di sini saya mengambil contoh. Contoh pembagian akronim. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Contoh saat penulisan di Jurnal Kedudukan dan Fungsi
Bahasa Indonesia NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekian dari ketiga contoh itu saat penjelasan Lili kurang baik atau kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari Lili. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.